Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan atau berhubungan dengan induksi magnet oleh kawat lurus yang panjangnya terbatas, artinya ada ukurannya. Nah, latihan soal yang pertama adalah kawat seperti yang ditunjukkan gambar berarus 6 ampere, berapakah induksi magnet di titik P? Tentukan juga arahnya. Mu0 itu adalah permeabilitas magnet ruang hampa, nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, kita jawab. Perhatikan baik-baik di sini titik P letaknya di situ ya, jaraknya 5 cm dari ujung kawat yang kiri ini, 5 cm dari ujung kawat yang kanan. Berarti titik P ini terletak di pertengahan ya. Nah, sedangkan panjang kawat yang mendatar ini adalah 8 cm. Nah, kita bisa menentukan arah induksi magnet di titik P dengan sangat mudah dengan menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini ya. Ibu jari menunjukkan arah arus, nah sedangkan 4 jarinya menunjuk ke arah titiknya ya. Nah, sedangkan arah induksi magnet ditujukan arah telapak tangan. Nah, jadi kalau aturan ini kita terapkan, ibu jari Anda diarahkan ke arah arus, 4 jari Anda menunjuk titik P, maka arah telapak tangan Anda akan menuju pembaca. Keluar tegak lurus bidang menuju pembaca. Nah, perlu diketahui bahwa induksi magnet di titik P itu hanya disebabkan oleh kawat sepanjang 8 cm ini saja. Nah, sedangkan kawat yang vertikal ini hanya menyebabkan induksi magnet di kiri kanannya saja. Ini juga menyebabkan di kiri kanannya, tidak menyebabkan induksi magnet di titik P. Nah, jadi kalau begitu, sekali lagi, induksi magnet di titik P itu hanya disebabkan oleh kawat lurus mendatar yang panjangnya 8 cm ini. Nah, jadi kalau kita tentukan dengan kaidah tangan kanan, induksi magnet di titik P pasti keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Simbolnya adalah dot. Nah, terus kemudian, andaikanlah jarak titik P ke kawat yang mendatar ini adalah A ya, A kecil gitu ya. Nah, sudut cepitan antara garis yang ditarik dari titik P ke ujung-ujung kawat mendatar itu adalah alfa dan beta. Dan ini karena P-nya tengah-tengah, berarti jarak ke sini adalah 4 cm. Karena seluruhnya kan 8 ya. Jadi karena tengah-tengah berarti jaraknya ke sini 4 cm. Oke. Nah, kita bisa mencari A-nya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Karena ini segitiga siku-siku, maka A-nya itu sama dengan akar 5 kuadrat min 4 kuadrat. Hasilnya adalah 3 cm. Nah, induksi magnet di titik P karena kawatnya panjangnya terbatas, ada ukurannya 8 cm, maka rumus yang kita pakai adalah mu0i per 4pi A dikalikan dalam kurung cos alfa plus cos beta. Nah, rumus ini sudah saya turunkan dengan menggunakan hukum Biot-Savart di video saya yang lain. Silakan kalau tertarik melihat penurunan rumus ini, silakan masuk ke playlist induksi magnet dan lihatlah atau tontonlah pembuktian rumus induksi seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita masukkan aja mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, arusnya adalah 6 ampere dalam soal ini ya. Nah, terus kemudian A-nya itu sudah kita hitung, 3 cm itu 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini kita meterkan ya. Cos alfa, perhatikan cos alfa, ini segitiga siku-siku. Cos alfa itu samping dibagi miring, jadi 4 bagi 5 itu 0,8. Cos beta juga sama, ini 4 kan. Ini 4 dibagi 5, jadi 0,8. Ini kasus simetri ya. Kasus simetris karena titik P itu di tengah-tengah. Nah, oke, sekarang kita coret 4pi-nya, 6 dibagi 3 itu 2 kali 1,6, berarti 3,2. 10 pangkat min 7 bagi 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi, induksi magnet di titik P akhirnya ketemu 3,2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nomor 2, kawat persegi berarus 5 ampere dengan sisi 10 cm menimbulkan induksi magnet di titik P. Hitunglah induksi di titik P dan arahnya. Oke, kita jawab. Nah, kita bisa membagi kawat persegi ini menjadi 4 segmen kawat ya. Ini kan ada 4 sisi. Ini segmen kawat 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, terus kemudian jarak kawat titik P ke kawat 1 misalnya A1, nanti P ke kawat 2 ya A2, ada A3, ada A4 gitu ya. Nah, terus kemudian
sudutnya ini. Nah, sudutnya. Ini jaraknya 1, ini sudutnya A1, alfa 1, ini beta 1 ya. Nah, ini saya gambar di segmen kawat yang pertama. Nah, kalau ini berarti nanti ada alfa 2, beta 2, alfa 3, beta 3, alfa 4, beta 4, begitu kan ya. Nah, tapi alfa 1, beta 1 itu sama nilainya, yaitu 45. Kenapa? Ya karena ini persegi kan. Persegi itu sisinya sama, bujur sangkar. Jadi alfa 1, alfa 1, beta 1 itu sama, 45 derajat ya. Induksi magnet di titik B itu bisa kita tentukan dengan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan arus. Nah, sedangkan 4 jari menunjuk titiknya ya. Jadi 4 jari itu sebagai radar penunjuk titik yang ditentukan arah induksinya. Sedangkan arah telapak tangan itu menunjukkan arah induksinya. Coba terapkan aturan itu untuk menentukan B1, untuk menentukan arah B1 di titik B. Nah, ibu jarinya Anda arahkan menuju arus, berarti arahnya ke atas, karena kita mau menentukan arah B1 ya di titik B. Jadi ibu jari menuju arah ke atas, 4 jari menuju titik B-nya. Nanti arah telapak tangan Anda akan menuju pembaca, keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Nah, jadi kalau begitu induksi magnet di titik B untuk B1 arahnya dot, keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Nah, kalau kita cek nanti B2-nya juga keluar bidang tegak lurus menuju pembaca, begitu juga B3 sama B4-nya. Nah, A1, A2, A3, A4 sama semua ini karena persegi ya. Nah, sedangkan kalau A-nya sama ya, I-nya juga sama kan, alfa betanya juga sama, sehingga induksi magnet B1, B2, B3, B4 itu sama semua. Di B1 ditimbulkan segmen kawat 1, B2 oleh segmen kawat 2, B3 segmen kawat 3, sedangkan B4 ditimbulkan segmen kawat yang keempat. Nah, kalau induksi magnet di titik P itu dijumlah aja seluruhnya. Kenapa kok dijumlah? Karena induksi magnet ini sama arah, vektornya sama arah ya. Jadi dijumlah aja, B1 tambah B2 tambah B3 tambah B4. Nah, karena B2, B3, B4 itu sama dengan B1, berarti ini sama aja dengan 4 kali B1. Jadi 4 ini muncul karena di sini adalah segi 4 beraturan. 4 kali B1. Kalau segitiga beraturan ya 3 kali B1 gitu kan ya. Oke, nah sekarang kita rumuskan B1-nya yaitu mu 0 I1 per 4 pi A1 dikalikan cos alfa 1 plus cos beta 1. Nah, I1 itu harus yang mengalir di segmen kawat 1. A1 itu jarak titik P ke kawat 1. Tapi I1-nya itu yang nilainya 5 ampere. Semua ya 5 ampere di sini karena arusnya muter ya. Oke, nah sekarang kita masukkan aja. Mu 0-nya adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya 5, A1-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Bener ya, A1 itu ini. Nah, sisinya ini kan 10 cm, karena P-nya tengah-tengah, berarti jarak titik P ke kawat 1 ini adalah 5 cm. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, alfa 1 beta 1 dari ketahui 45, cos 45 plus cos 45. Oke, saya geser ke atas seperti ini ya, saya geser aja. Nah, cos 45 itu setengah akar 2, ini juga setengah akar 2, berarti kalau begitu saya coret aja 4 pi-nya, begitu juga 5-nya dicoret ya. Jadi kalau begini, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, ini akar 2. Berarti kalau begitu hasilnya adalah 4 akar 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Itulah induksi magnet di titik B yang ditanyakan. Nah, sedangkan arahnya bagaimana? Ya, karena semua dot. Semua induksi magnet yang ditimbulkan 4 segmen kawat ini dot keluar bidang gambar secara tegak lurus menuju pembaca, ya otomatis induksi magnet di titik B ini juga keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Nomor 3, kawat persegi panjang seperti tanpa ada gambar dilewati arus listrik sebesar 1,2 ampere. Tentukan induksi magnet di titik P dan arahnya. Oke, kita jawab ya. Nah, induksi magnet di titik P yang disebabkan masing-masing segmen kawat itu bisa ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjuk arus. Nah, sedangkan 4 jari menunjuk titik P-nya sebagai radar, arah telapak tangan menunjukkan arah induksi magnetnya. Nah, perhatikan, ini kawatnya saya bagi menjadi 4 segmen. Ini segmen kawat yang pertama, ini segmen kawat yang kedua, segmen kawat 3, segmen kawat yang keempat. Saya gambar sudut-sudutnya, ini sudut jepitan pada kawat 1, segmen kawat 1, alfa 1, beta 1, ini alfa 2, beta 2.
Kalau saya teruskan nanti ada alfa 3, beta 3, alfa 4, beta 4 gitu ya. Nah, jarak titik P ke masing-masing segmen kawat A1, A2, A3, A4 gitu ya. Induksi magnet di titik P, kalau Anda terapkan dengan kaidah tangan kanan, maka induksi magnet B1 di titik P. B1 disebabkan segmen kawat 1 itu adalah arahnya cross ya. Ibu jari Anda arahkan ke arah arus di segmen kawat 1 ini, berarti ibu jari Anda arahkan ke kiri ya. Terus kemudian 4 jari Anda arahkan ke titik P. Maka arah telapak tangan Anda itu akan masuk bidang gambar secara tegak lurus, simbolnya adalah cross. Nah, kalau Anda cek nanti B2 juga cross, begitu juga B3, B4 cross ya. Nah, A1 di sini sama dengan A3, sedangkan A2 di sini pasti sama dengan A4. Nah, kalau A1 sama dengan A3, maka B1 sama dengan B3 nanti ya. B2 dan B4 itu juga sama ya. B2 disebabkan segmen kawat 2, B4 disebabkan segmen kawat yang keempat. Nah, kalau kita rumuskan B1-nya itu dirumuskan mu0 I1 per 4 B1 kali cos alfa 1 plus cos beta 1. Ini segmen kawat 1 ya. Nah, kalau saya masukkan, saya hitung mu0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya itu 1,2 ampere ya. Nah, A1 itu jarak titik P ke kawat 1 ini. Ini jaraknya. Berarti 3 cm ya. 3 cm itu 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, perhatikan segitiga yang besar ini ya. Cos alfa 1 itu kan samping dibagi miring. Sampingnya 8, miringnya itu kan 10 ini. 6, 8, sisi miringnya 10. Jadi 8 dibagi 10, itu 0,8. Jadi cos beta 1 juga sama sih, 0,8 gitu ya. Oke, 4pi-nya ini kita coret, akhirnya kita dapatkan 6,4 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, oke, ini sudah saya simpan hasilnya. B1 sama dengan B3, 6,4 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, kemudian kita cari B2-nya yang sama dengan B4 ini. B2 itu mu0 I2 per 4 pi A2 dikalikan cos alfa 2 plus cos beta 2. Oke, kita masukkan mu0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7, I2-nya adalah 1,2, sedangkan A2 itu adalah jarak titik P ke segmen kawat yang kedua ini. Ini jaraknya kan 4 cm ya, karena ini 8 cm seluruhnya, P tengah-tengah, jadi ini 4 cm. 4 cm itu 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini cos alfa 2. Cos alfa 2, lihatlah segitiga yang besar. Cos alfa 2 itu berarti samping bagi miring. Jadi sampingnya ini 6 ya, dibagi miring ini 10, berarti 0,6. Cos beta 2 sama kan, nilainya 0,6. Nah, 4pi-nya kita coret. Berarti di sini kalau kita coret hasilnya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Baik, sekarang kita sudah temukan B1 sama dengan B3 nilainya ini, B2, B4 nilainya seperti itu. Kita sudah menemukan, kita tinggal menjumlahkan induksi magnet di titik P. Karena di sini induksi magnet arahnya semua masuk bidang secara tegak lurus, maka induksi magnet di titik P itu adalah B1, B2, B3 ditambah B4. Nah, B1 itu sama dengan B3 ya. B1 sama dengan B3. Sedangkan B4 sama dengan B2. Sehingga bisa kita tulis 2B1 plus 2B2. Sekali lagi ya, B3 sama dengan B1, B4 sama dengan B2. B1 tambah B1 kan 2B1, B2 tambah B2 itu 2B2. 2-nya bisa kita keluarkan, berarti 2 dalam kurung B1 plus B2. Nah, B1-nya ini saya masukkan. Ini 6,4 kali 10 pangkat min 6. B2-nya saya masukkan 3,6 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, ini kalau saya jumlahkan, ini jadinya 10 pangkat min 5 kan. Oleh sebab itu hasil akhirnya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Itulah induksi magnet di pusat persegi panjang. Nah, sedangkan arahnya pasti cross. Induksi magnet di titik P itu arahnya cross, masuk bidang gambar secara tegak lurus menjauhi pembaca. Kenapa ya? Karena B1 sampai B4 kan cross semua ya, otomatis resultannya juga cross. Nomor 4, kawat berbentuk segitiga sama sisi dilewati arus listrik 0,4 ampere seperti tampak pada gambar. Titik P adalah titik berat dari segitiga. Tentukan induksi magnet di titik P dan arahnya. Kita jawab. Nah, untuk menentukan arah induksi magnet di titik P yang disebabkan oleh 3 segmen kawat ini, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. 4 jari menunjuk titik P, ibu jari tetap menunjuk arus, sedangkan arah telapak tangan menunjukkan arah induksinya. Oke,
Nah, sekarang kita bagi menjadi 3 ya. Segmen kawatnya ini segmen kawat 1, ini 2, yang itu 3 karena ada 3 sisi di sini. Nah, kemudian jarak titik P ke masing-masing segmen kawat adalah A1, A2, A3. Ini jarak titik ke garis pasti ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus, ini juga tegak lurus, tegak lurus. Oke, nah sekarang sudutnya misalkan sini alfa 1, beta 1, yang sini alfa 2, beta 2, sini alfa 3, beta 3. Nah, induksi magnet di titik P yang disebabkan oleh segmen kawat 1, kalau Anda cek dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya, ibu jari Anda pada kawat 1 ini ya, untuk menentukan arah B1. Ibu jari Anda menunjuk arah ke kiri gitu ya. 4 jari Anda menunjuk arah titik P, maka arah telapak tangan Anda pasti akan mengarah masuk bidang gambar tegak lurus menjauhi pembaca ya. Nah, simbolnya adalah cross, B1 cross, nanti dicek B2 juga cross, B3 juga cross. B2 disebabkan segmen kawat yang kedua, B2 disebabkan oleh segmen kawat yang kedua, B3 disebabkan segmen kawat yang ketiga. Nah, perlu diketahui di sini bahwa jarak titik P ke masing-masing segmen kawat itu sama. Jadi A1, A2, A3 itu sama besar ya. Nah, alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, alfa 3, beta 3 sama semua, yaitu 30 derajat. Kenapa? Karena ini segitiga sama sisi. Ya, lihatlah, sisinya panjangnya sama 12 cm ya. Nah, jadi ini 30 derajat. Otomatis ya, 30 derajat. Karena ini kan sudutnya 60 dibagi 2, 30 derajat. Nah, B-nya sama semua ini. Kenapa? Ya, karena alfa betanya sama, A-nya sama, harusnya juga sama yang lewat. Jadi B1 sama dengan B2 sama dengan B3. Tan beta 1 itu nilainya adalah A1 per samping ini. Tan itu depan dibagi samping. Tan desa ya. Depan A1 bagi samping, sampingnya itu 6. Ya, jadi A1 dibagi 6. Tan beta 1 berarti tan 30 toh. Tan 30 berarti A1 per 6. Tan 30 itu seperakar 3 sama dengan A1 per 6. Jadi kalau gitu A1-nya adalah 2 akar 3 cm. Nah, seperti itu ya. Udah ketemu A1-nya. Ini modal untuk menghitung B1, B yang disebabkan oleh segmen kawat 1. Saya geser ke atas ya. Nah, B1 itu mu 0 I1 per 4 pi A1 kali cos alfa 1 plus cos beta 1 karena kawatnya panjangnya terbatas. Nah, mu 0-nya 4 pi kali 10 pangkat min 7, I1-nya 0,4. Lihatlah di situ ya. Nah, A1 itu 2 akar 3 cm. Jadikan meter kalikan 10 pangkat min 2. Ya kan? Karena jadi meter. Nah, cos alfa 1, cos 30, cos beta 1 juga cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Nanti ini akar 3 habis sama ini. Nah, jadi saya geser aja dulu ya, saya geser ke atas. Ini 4pi-nya akan dicoret, ya kan, akar 3 dicoret. Nanti hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Oke. Nah, sekarang kalau kita meresultankan induksi magnet di titik P ya, dijumlahkan seluruhnya. Kenapa kok dijumlahkan? Karena vektornya sama arah di sini. Jadi B di P itu B1 tambah B2 tambah B3 berarti 3B1. Muncul angka 3 di sini karena segitiga beraturan. Nah, ini 3 kali B1. Kalau segi 4 beraturan kan 4 kali B1 gitu ya. Oke, jadi 3B1, B1-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Jadi hasilnya 6 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, arah induksi magnet di titik P itu adalah cross. Kenapa kok arahnya cross? Ya karena B-nya ini cross semua. Jadi induksi magnet di titik P itu pasti cross. Cross itu artinya masuk bidang gambar tegak lurus menjauhi pembaca. Nomor 5, kawat dengan panjang taingga dibentuk seperti tampak pada gambar dan dialiri arus sebesar 0,8 ampere. Tentukan induksi magnet di titik B dan arahnya. Mari kita jawab. Nah, induksi magnet di titik B yang disebabkan masing-masing segmen kawat ini kita bisa tentukan dengan kaidah tangan kanan. Ibu jari nanti menunjukkan arus. Nah, sedangkan 4 jari Anda akan menunjuk titik B ya. Menunjuk titik B, sedangkan arah induksi magnetnya ditujukan oleh arah telapak tangan. Perhatikan di sini ya, bahwa kawat ini panjangnya taingga, ke arah kanan di sini ini panjangnya taingga, sangat panjang sekali ya. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik di sini ya.
Kawatnya saya bagi menjadi 3 segmen kawat. Jadi ini segmen kawat 1 mendatar yang atas ini. Ini segmen kawat yang kedua yang vertikal, sedangkan kawat mendatar yang bawah ini saya sebut segmen kawat yang ketiga. Perhatikan kawat 1 ini tak terhingga pada sisi kanannya, tapi pada sisi kirinya ini terbatas ya. Nah, pada kawat 3 ini tak berhingga pada sisi kanannya, begitu juga sisi kirinya panjangnya terbatas. Oke, sekarang kita beri nama jarak titik P ke masing-masing segmen kawat, itu A1, A2, dan A3. Nah, sekarang sudut cepitan antara garis yang ditarik dari titik P ke ujung-ujung kawat yang pertama, ini saya namakan alfa 1 yang sebelah kiri, yang sebelah kanan beta 1. Perhatikan alfa 1 ini nilainya jelas 45 nanti ya, karena ini 8 cm, 8 cm. Nah, sedangkan beta 1 berapa? Ya, kita bisa tarik dari titik P ke di jauh tak hingga gitu ya. Jadi beta 1 itu nanti nilainya bisa dibayangkan terlampau kecil nilainya, sehingga nanti bisa didekati dengan 0. Nah, coba perhatikan, ini untuk segmen kawat yang kedua, sudut cepitannya saya namakan alfa 2, beta 2. Sedangkan untuk kawat yang ketiga, ini saya namakan alfa 3 dan beta 3. Nah, induksi magnet di titik P ini bisa kita tentukan dengan kaidah tangan kanan seperti ini. Coba kita tentukan ya. Induksi magnet yang disebabkan oleh segmen kawat 1 di titik P. Namakan B1 ya. B1 kemana arahnya? Ya, ibu jari Anda menunjuk arah arus I1. Arahnya ke kiri. Sedangkan 4 jari Anda menunjuk titik P. Arah telapak tangan menunjuk pembaca pasti ya. Menunjuk pembaca berarti keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Nah, itu simbolnya adalah dot ya. Jadi B1 dot. B1 ditimbulkan oleh segmen kawat 1. Nah, kalau B2 arahnya juga dot ini. Coba ibu jari Anda arahkan ke bawah menunjuk arus, kemudian 4 jari Anda tunjukkan ke titik P. Nah, arah telapak tangan pasti menuju pembaca, keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Simbolnya adalah dot. Begitu juga B3 dot juga ya. Nah, alfa satunya tadi sudah saya katakan ini sudutnya 45 derajat ya, karena ini bujur sangkar. Nah, sedangkan beta satunya itu sangat dekat sekali dengan 0 karena ini titik P ditarik ke titik yang di jauh tak hingga. Itu kan ya. Jadi terlalu kecil sudutnya, jadi bisa dianggap 0. Alfa 2 jelas di sini 45 ya. Nah, ini beta 2 juga 45. Nah, sedangkan alfa 3 itu juga 45 derajat, beta 3 ini garis yang ditarik dari titik P ke jauh tak hingga. Nah, berapa sudutnya terhadap kawat yang bawah ini ya terlampau kecil gitu ya. Jadi B3-nya terlampau kecil mendekati 0. Nah, B1 induksi magnet yang disebabkan kawat 1 itu kan dirumuskan μ0 I1 per 4 pi A1. Nah, ini dikalikan cos alfa 1 plus cos beta 1. Nah, kita masukkan aja I1-nya adalah 0,8, sedangkan A1-nya 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini loh A1, 8 cm kan. 8 kali 10 pangkat min 2, cos alfa 1, cos 45, setengah akar 2, cos beta 1, cos 01 ya. Jadi, saya geser aja ke atas dulu. 4pi-nya ini bisa saya coret ya. Saya hitung, jebret ketemunya ini. 10 pangkat min 6 dikalikan dengan dalam kurung 0,5 akar 2 plus 1 Tesla. Atau kita bisa tulis 0,5 akar 2 plus 1 mikro Tesla. Itulah B1. Nah, terus kemudian perhatikan baik-baik bahwa di sini B1 itu sama dengan B3. Kenapa kok B1 sama dengan B3? Ya karena kawat ini identik. Yang 1 dan 3 ini arusnya sama. Alfa 1, alfa 3 sama. Beta 1, beta 3 sama. Otomatis ya B1 sama dengan B3. Ya kan? Nah, nilainya tadi adalah 0,5 akar 2 plus 1 mikro Tesla. Nah, oke. Terus kita lanjut. B2 itu μ0 I2 per 4 pi A2 disebabkan segmen K2 ya, B-nya ini. Jadi masih dikalikan cos alfa 2 plus cos beta 2. Nah, I2-nya saya masukkan 0,8 ampere. Nah, terus kemudian A2 itu 8 cm, 8 kali 10 pangkat min 2. Cos alfa 2 setengah akar 2, cos beta 2 setengah akar 2. Jadi ini kalau dihitung, jebret hasilnya adalah 10 pangkat min 6 kali akar 2 Tesla, atau boleh ditulis akar 2 mikro Tesla. Nah, kita sudah menemukan ya, B1 sama dengan B3, ini nilainya, B2 juga sudah ketemu.
kita tinggal mencari resultan induksi magnet di titik P. Nah, resultannya berapa? Ya tinggal menjumlahkan aja, karena induksinya ini sama arah, jadi dijumlahkan aja. B1 tambah B2 tambah B3. Nah, kalau saya jumlahkan, B1 kan sama dengan B3, berarti 2B1 kan. Ini B3 sama dengan B1, jadi 2B1 ditambah dengan B2. Jadi ini 2 kali B1-nya ini saya masukkan, B2-nya sudah saya masukkan. Nah, ini saya kalikan, berarti ini akar 2 plus 2 ditambah akar 2. Berarti ini sama aja dengan 2 plus 2 akar 2, atau 2-nya dikeluarkan, 2 dikalikan dalam kurung 1 plus akar 2 mikrotesla. Nah, inilah besar induksi magnet di titik P yang disebabkan kawat taingga yang dibentuk seperti ini. Nah, sedangkan arahnya ya sudah pasti dot lah ya, karena B1, B2, B3 dot semua. Jadi dot itu artinya keluar bidang tegak lurus menuju pembaca. Basic is very easy and fun.